Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada paragraf selanjutnya, yaitu di sini ta'riful kalam, pengertian kalam. Di sini penulis ingin mendiskusikan pengertian kalam secara rinci, apa itu istilah kalam, yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata. Dalam bahasa Indonesia kata, tapi dalam istilah ilmu nahwu bahasa Arab, kalam di sini tidak sama dengan kata yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Baiklah, kita simak saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bada al-mu'allifu rahimahullah, penulis rahimahullah memulai bil kalami dengan membahas apa itu kalam. Li'anna nahwa, karena sesungguhnya ilmu nahwu, li iqamatil kalami, bertujuan untuk membentuk kalam. Fala budda an nafhama ma huwal kalamu. Karena itu maka wajib kita memahami apa itu arti kalam. Qala, kemudian berkata penulis, kalimat originalnya di Jurmiyah, al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafzun lafal, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan disengaja. Kemudian kita lanjutkan dengan syarahnya, penjelasannya. Di sini tertulis wa yuridu bil kalami huna al kalamu fi istilahin nahwiyin. Yang dikehendaki oleh penulis Jurmiyah dengan kalam di sini yang kita bicarakan adalah kalam dalam pengertian para ahli nahwu. Wal lafzu, jadi yang pertama itu kalam, yaitu adalah lafzu. Jadi unsur yang pertama al-lafzu, maknahu artinya huwa an-nutqu bil lisani. Lafaz di sini pengertiannya adalah pengucapan dengan lisan. Jadi yang ditekankan di sini harus verbal. Lafal itu harus verbal, baru itu disebut sebagai lafal dalam pengertian ilmu nahwu. Al-murakkabu, yang kedua, unsur yang kedua yaitu al-murakkabu, artinya tersusun, yakni yaitu tarkiban isnadian. Yang dimaksud dengan tersusun di sini adalah tersusun yang melengkapi, tahsulu bihil faidatu, yang bisa menghasilkan makna, bikhilafil murakkabi, bukanlah susunan kata, tarkiban idofian, yang hanya bersifat tambahan. Jadi syarat yang kedua yaitu kenapa perkataan bisa disebut sebagai kalam dalam ilmu nahwu, selain dia itu adalah lafal, maksudnya diucapkan secara verbal dengan lisan, dia itu harus tersusun. Nah, tersusun di sini yang ditekankan adalah susunan yang bisa menghasilkan makna, bukan hanya susunan yang saling melengkapi. Jadi ada dua lafal, dan dua lafal ini saling melengkapi satu sama lain, bukan hanya dua kata yang tersusun tapi hanya bersifat komplement, tambahan. Nanti kita bisa di bawah ada penjelasannya. Al-mufidu yang ketiga yaitu adalah mufid, berfaedah.
faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, yang bisa menghasilkan pemahaman dari kata itu. Jadi sesuatu bisa disebut sebagai kalam kalau dia itu memiliki faedah atau makna atau pengertian, pemahaman di kepala kita. Yang jikalau kata itu diucapkan, jadi kita tidak lagi berpikir-pikir maksudnya apa, karena kita sudah paham apa yang dimaksud oleh si pengucap itu. Nahu agak sedikit jelimet di awalnya memang. Walawish turito antakunal faidatu jadidatan, meskipun disyaratkan makna tersebut makna yang baru, hatta lauka nabi faidatin ma'lumatin, maupun jikalau arti itu arti yang sudah diketahui, yang semua orang sudah tahu gitu, maklum, yang bukan arti baru lagi, bukan bersifat informatif. Jadi kalau faidah jadidah maksudnya adalah pengertian informatif, kalau faidatin ma'lumatin adalah pengertian yang sudah dimengerti, semua orang sudah tahu. Jadi walaupun tidak dikatakan, semua orang sudah tahu, tapi itu tetap disebut sebagai berfaedah, bisa masuk sebagai kalam. Fala ba'sa yusama kalaman. Nah, di sini disebutkan, jadi walaupun kedua-duanya, maupun dia itu memberi makna informatif ataupun makna yang tambahan, bukan tambahan, makna yang pengulangan, tetap bisa disebut, dikategorikan sebagai berfaedah, dan karena itu bisa masuk sebagai unsur kalam. Fakhoroja biqaulina lafzu. Nah, kita kembali lagi membahas tadi kan ada kalam, ada lafal, kemudian bersusun, ketiga berfaedah. Nah, di sini pensarah mencoba membahas lebih dalam lagi lafal. Apa katanya? Fakhoroja biqaulina al-lafzu, maka bukanlah disebut sebagai lafal al-kitabah, tulisan. Nah, jadi tulisan kata walaupun dia itu bisa memberi pengertian, tapi dia bukan bersifat verbal, tapi berbentuk tulisan, maka dia tidak disebut sebagai kalam dalam pembahasan ilmu nahwu. Walau fuhimat, meskipun tulisan itu bisa difahami. Walihadza lau asyartal insanin waqifin bil julusi, dan karena itulah jikalau Anda memberi isyarat seseorang yang sedang berdiri untuk duduk. Misalnya kita mengacungkan jari seperti ini kepada orang yang sedang berdiri, memberi isyarat dengan telunjuk, walaupun orang yang kita ajak bicara itu sudah bersifat, sudah komunikatif, sudah paham maksud isyarat kita, tapi itu tidak disebut sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Walau kulta ijlis, tapi kalau kita bilang, kita berkata verbal, ijlis, duduk, perintah duduk, soro kalaman, maka dia bisa disebut sebagai kalam. Walau ra'aita syakhsan waqifan fakatabta fi waraqatin ijlis, jikalau kita melihat seorang yang sedang berdiri kemudian kita tulis di sebuah lembaran surat atau kertas, kita tulis ijlis, duduk, dia baca, dia mengerti, fa'inahu la yusama kalaman 'indan nahwiyin, maka itu juga tidak disebut sebagai kalam. Isyarat atau tulisan walaupun bisa dipahami, bukan dikategorikan sebagai kalam dalam pengertian ilmu nahwu. Limadza, kenapa? Alasannya,
li'annahu laisa bil lafzin, karena dia tidak bisa dikategorikan sebagai lafal. Jadi ingat, lafal di sini ditekankan harus bersifat verbal. Huwa yusama kalaman fi syar'i. Nah, baru itu bisa disebut sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Wa yusama kalaman indal fuqaha'i. Tapi jikalau tulisan itu bisa bermakna, jadi kita beda cakupannya. Kalau suatu tulisan itu bisa memberi makna pemahaman, kalau dalam orang para ahli hukum itu bisa dikategorikan sebagai kalam oleh para fuqaha ahli hukum, tapi tidak dalam pengertian ilmu nahwu dalam para ahli linguistik ya. Jadi tulisan yang bisa dipahami bisa disebut sebagai kalam, tapi bukan dalam pembahasan ilmu nahwu, dalam pembahasan yang lain, misalnya ilmu hukum. Wa illa fa inna rasula ja'alal wasiyatal maktubata kal wasiyatil mantuqati. Maka jika contohnya di sini ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah memberi wasiat kepada seorang untuk membuat wasiat berupa tulisan. Ja'alal wasiyatal maktubata kal wasiyatil mantuqati qala ma haqqu mri'in muslimin yubitu lailatani. Tidak ada hak, sangat wajib begitu maksudnya. Wajib bagi seseorang muslim yang umurnya sudah sangat pendek, kira-kira sudah mengetahui, sudah di ujung usia, lahu syai'un yuridu yusid fihi, yang dia ingin memberi wasiat kepada keluarganya, pesan begitu. Yubitu lailatani, yang maksudnya sudah senja, yang di sini dikatakan yubitu lailatani maksudnya yang usianya sudah mendekati usia, sudah sudah tahu kapan, merasa sudah dekat ajalnya. Bagi orang yang sudah dekat ajalnya, merasa dekat, merasa sudah dekat usianya, penghujung usia, illa wa wasiyatun maktubatun indahu, wajib untuk memberikan wasiat, pesan yang tertulis. Jadi di sini tulisan itu di sini ingin menekankan, penulis ingin menekankan bahwa bagi para ahli hukum Islam, di sini maksudnya para ahli hukum Islam, tulisan itu jika sudah bermakna, maka memberi makna, sudah memberi pengertian, maka dia bisa disebut sebagai kalam. Ini memang agak sedikit mendalam, tapi kita singkirkan dulu karena di sini kita akan membahas hanya satu bidang, yaitu ilmu nahwu. Al-murakabu, tadi ada lafal murakab. Sekarang yang kedua adalah murakab tersusun. Yakni allazi yatarakkabu min kalimataini fa aksaru. Tersusun di sini artinya dua kata tersusun atau lebih. Walau takdiron, meskipun hanya tersusunannya itu hanya estimasi. Jadi maksudnya estimasi di sini bisa dua kata itu tersusun, benar-benar ada dua kata saling bergandengan, atau satu kata tapi bisa dipahami, estimasi logika kita bisa pahami itu sebenarnya lebih dari satu kata, tapi secara wujud, secara pengucapan hanya satu. Faiza kulta, jika contohnya hal, apakah kita bisa bicara apakah, kata apakah, kata tanya.
Hadza lafzun. Ini lafal karena diucapkan pakai lisan verbal. Lakinnahu laisa murakkaban, tapi dia tidak tersusun karena cuman hanya apakah satu kata saja. Lafal verbal terucap tapi tidak disebut sebagai murakkab, tidak tersusun. Fala yusama kalaman, karena dia tidak tersusun maka otomatis dia tidak bisa disebut sebagai kalam. Inda nahwin, menurut pengertian para ahli linguistik, ilmu nahwu. Labuda ayyatarok kaba min kalimataini fa aktsara tahqiqan aw takdiron. Wajib setidaknya itu tersusun dari dua kata, baik nyata maupun estimasi. Baik itu real dua kata tersusun, benar-benar ada dua kata, aw takdiron atau estimasi. Estimasi maksudnya kita ucap satu kata tapi logika kita bisa memahami bahwa sebenarnya itu lebih dari dua kata. Famasalan tahqiqan, contoh yang real, susunan yang real, yang pertama. Iza qulta, jikalau kita bisa berkata verbally, koma zaidun. Zaid itu nama orang, Zaid berdiri, dua kata. Zaid berdiri, dua kata. Haza murakkabun. Ini sudah termasuk sebagai tersusun. Min koma wa zaidun. Ada kata koma berdiri dan kata zaidun. Jadi ada zaidun, ada koma, dua kata sudah tersusun, dua kata. Real. Tahqiqon real. Wa takdiron idza qulta, dan contoh secara estimasi jikalau contohnya kita berkata kum, berdirilah. Kata berdirilah itu cuma satu kata. Kita berkata sama orang berdirilah, satu kata. Di situ satu kata. Haza lam yatarokkab min kalimataini, tidak tersusun secara real dari dua kata. Tahqiqon, secara real tidak tersusun dari dua kata. Walakin takdiron, tapi secara estimasi. Li'annakum, karena sungguhnya kata kum yang artinya berdirilah itu, fiha domirun mustatirun, ada subjek yang tersembunyi. Jadi berdirilah itu ada subjek menurut penulis di sini yang tersembunyi. Fi kuwatil barizi, di belakangnya. Fahiya murakkabatun min kalimataini, maka dia tersusun dari dua kata. Apa itu? Yaitu berdirilah Anda. Jadi dua kata, berdirilah dan Anda. Walaupun kita hanya berkata berdirilah, tapi secara nalar logika kita itu memahami ada kata Anda di situ, yaitu subjeknya. Nah, maka itu bisa disebut sebagai tersusun atau bahasa Arabnya murakkab. Al-mufidu, dan yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu al-mufidu, berfaedah. Wal muradu bil mufidi, adapun yang dimaksud dengan berfaedah di sini ma afada samia bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu ila ghairihi, yaitu bisa memberi makna yang dimana si komunikan, orang yang mendengarnya itu bisa memahami makna itu dan tidak memerlukan kata yang lain, penjelasan yang further detail, tidak perlu lagi yang lebih mendetil lagi karena sudah bisa dimengerti. Faiza qulta, contohnya, najahat thalibu, si mahasiswa itu lulus. Nah, kita berkata mahasiswa itu lulus. Ini sudah berfaedah. As-sami'u afada, as-sami'u la yatashawwafu ila ghairi hadza. Si komunikan, si pendengar itu sudah bisa paham maksudnya ini apa. Maksudnya si mahasiswa itu lulus. Udah, itu aja. Jadi nggak perlu bertanya lebih informasi lagi untuk bisa memahami kata itu. Lakin idza qulta inna jahat thalibu. Nah, di sini ada tiga kata in yang kita terjemahkan jika mahasiswa lulus. Jika mahasiswa itu lulus, tiga. Jika mahasiswa lulus, tiga kata sudah tersusun. Tapi tidak berfaedah. Kenapa? Karena jika mahasiswa lulus,
Lah kemudian kenapa kalau mahasiswa itu lulus? Ini si komunikan dia akan bertanya lebih mendalam lagi. Nah, contoh yang seperti ini dalam ilmu nahwu tidak disebut sebagai mufid atau berfaedah. Hadza murakkabun la syakka, ini memang disebut sebagai tersusun, tidak diragukan. In najahal at-talibu, 3 kata. Jika mahasiswa lulus. Salah su kalimatin. Lakinahu lam yufid, tapi dia tidak berfaedah karena perlu penjelasan lebih lanjut. Fasamiu idza qulta lahu inna jahat talibu, karena komunikan jika dia mendengar kata jika mahasiswa lulus, fa huwa yatashawwafu, maka dia jadi bingung. Nah, kenapa kalau mahasiswa itu lulus, ada apa? Maka dia akan bertanya lagi. Nah, itu tidak disebut sebagai mufid dalam pengertian ilmu nahwu. Idzan la yusamma hadza kalaman, karena dia tidak bisa dikategorikan sebagai mufid, maka automatically dia juga tidak bisa disebut sebagai kalam. Limadza, kenapa? Li'annahu lam yufid faidatan, karena dia tidak bisa memberi faidah. La yatashawwafus sami'u ba'daha, yang bisa memberi pengertian kepada si komunikan. La yatashawwafus sami'u ba'daha ila ghairiha, yang dimana komunikan itu perlu lagi meminta penjelasan lebih detail. Walau kuta, tapi contohnya jikalau kita berkata inna ja hulamun hulami abdullahid toyibit tohiru, panjang banget. Jika mahasiswa itu lulus, anaknya Abdullah at-Toyib at-Tohir, panjang, berapa kata di situ sudah. Kalimatun kasirun, ada beberapa kata, banyak sekali. Yakunu kalaman amlad, ini disebut sebagai kalam atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan di sini. La yakunu, enggak, itu bukan disebut sebagai kalam. Limaza, kenapa? Li'ana sami'a lam yufid syai'an, karena komunikan tidak memahami apa maksudnya ini. Yakulu atini faidah, tadi akan pasti si komunikan itu, pendengar akan berkata, apa maksudnya? Atini faidah, give me meaning, beri aku penjelasan. Nah, maksudnya seperti itu. Idzan labuda min faidatin la yatasawwafus sami'u ba'da ila syai'in, karena itu untuk bisa disebut sebagai mufid atau faidah harus tidak terpengaruh oleh panjangnya kata, pendek panjang tidak penting. Yang penting bisa memberi pemahaman menyeluruh, komprehensif kepada si komunikan, sehingga komunikan bisa memahami maksudnya. Wala farqa baina an takuna al-faidatu jadidatan aw ma'lumatan, baik pengertian faedah itu adalah pengertian yang baru, informatif maksudnya, pengertian informatif, atau maklumatan, atau sudah maklum. Falokulta, contohnya as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Langit di atas kita. Oke. Langit di atas kita itu sudah memberi seorang jika mendengar perkataan langit di atas kita, as-sama'u fawqana, 2 kata sudah tersusun, sudah ada bisa pengertian, sudah bisa memahami. Tapi pengertian ini semua orang juga sudah tahu, bukan bersifat informatif. Nah, itu pun bisa disebut sebagai mufid, bisa disebut sebagai kalam dalam istilah ilmu nahwu. Karena kalaman ma'annahu ma'lumun, maka ini pun bisa disebut kalam walaupun tidak bersifat informatif. Al-ardu tahtana, bumi di bawah kita, begitupun. Ka'anna wal ma'u min haulina qaumun julusun hauluhum ma'un, seperti ada air di sekitar kita, ada orang duduk di sekitarnya ada air. Jadi berulang-ulang. Jadi ini tidak memberi makna informatif tambahan, tapi sudah termasuk sebagai kalam, sudah berfaedah di sini dalam cakupan pembahasan ilmu nahwu. Ma'an hadza tahsilun hasil, ini disebut kalau yang seperti ini sudah berfaedah, tapi faedahnya itu sudah bermakna, sudah memberi arti.
tapi arti itu tidak bersifat informatif, maka dalam ilmu nahwu disebut sebagai tahsilul hasil, istilahnya blunder, apa namanya, menghasilkan sesuatu yang sudah nggak penting lagi, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, mencoba memproduktif sesuatu yang sudah final. Langit di atas kita, bumi di bawah kita, apa maksudnya? Ya kita paham, tapi nggak penting gitu maksudnya di sini. Tapi itu pun sudah bisa dimaksud sebagai kalam. Kemudian kalamun mufidun ma'ana, oke. Kemudian qaulun bil wad'i. Kemudian yang terakhir yaitu bil wad'i, disengaja. Muradu bil wad'i amroni. Yang dimaksud dengan disengaja di sini ada dua arti. Oke, di sini agak panjang, kita potong dulu videonya. Kita lanjutkan ke video ke tahap yang ketiga, biar bisa di-upload. Oke, jadi kita tutup dulu di sini untuk episode kedua mengenai bil wad'i. Jadi kalam itu lafal perkataan tersusun berfaedah, dan yang keempat unsurnya itu harus disengaja. Disengaja di sini ada dua pengertian, ada dua perkara, dua makna yang dimaksud dengan disengaja di sini. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.